Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Anggraini. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya dari kelompok 1 dengan anggota yaitu ada Teti Nurhayati, Okta Eka Aulia, Ninda Aswati, dan Sri Komala Dewi. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu akuntansi dan biaya. Untuk pengertiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, serta pengklarifikasian dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, maupun kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan melakukan cara seperti menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan pengertian biaya adalah biaya itu suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai dengan harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Menurut beberapa ahli, biaya sendiri itu adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Secara garis besar, akuntansi terbagi dalam dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Meskipun akuntansi biaya adalah spesifikasi lain dari akuntansi itu sendiri, namun demikian akuntansi biaya ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kedua tipe akuntansi tersebut. Lalu apa hubungannya akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Ini dia penjelasannya. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sendiri itu mempunyai tujuan utama, yakni menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan, yaitu ada pemegang saham, kreditur, terus pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, laporan keuangan tersebut biasanya berupa laporan rugi laba, neraca, serta laporan arus kas. Dalam menyusun laporan rugi laba dan neraca pada perusahaan manufaktur ini, diperlukan suatu informasi berupa informasi harga pokok barang atau produk jadi dan harga pokok barang atau produk dalam proses pada akhir periode tertentu. Harga pokok barang produk jadi secara formal dihitung dan disajikan dalam laporan harga pokok produksi yang merupakan lampiran dari laporan rugi laba. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari akuntansi keuangan itu sendiri. Karena akuntansi biaya itu sangatlah membantu akuntansi keuangan dalam menghasilkan informasi biaya yang akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Dilanjut untuk hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri itu mempunyai tujuan utama, yakni menyediakan informasi keuangan bagi manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan tertentu. Sebagai contoh, misalnya seorang manajer pemasaran itu memerlukan informasi yang relevan sebelum memutuskan apakah perusahaan ini perlu memberikan potongan harga kepada pembeli atas produk yang akan dijual, atau apakah perusahaan perlu memberikan bonus kepada pembeli yang pembelian dalam produk tertentu, misalnya si pembelinya royal, jadi dia harus perusahaan apakah harus memberi sebuah bonus gitu. Untuk mengambil keputusan tersebut tentunya
perusahaan memerlukan informasi yang relevan dengan keputusan yang akan diambil tadi, yakni informasi biaya produksi. Informasi biaya produksi ini diolah dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dari penjelasan tadi juga dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya juga tidak bisa dipisahkan dari akuntansi manajemen. Alasannya yaitu tadi karena akuntansi biaya itu menghasilkan informasi yang sangat dibutuhkan oleh akuntansi manajemen juga guna memberikan informasi yang relevan agar menjadi pertimbangan kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Teti Nurhayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teh Moja, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teti Nurhayati dengan NPM 1905100093. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai akuntansi biaya. Yang saya akan jelaskan yaitu fungsi dan manfaat adanya akuntansi biaya. Seperti yang kita telah ketahui ya, bahwa akuntansi biaya merupakan salah satu bidang dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pelacakan, pencatatan, hingga analisis biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas produksi dalam menghasilkan barang maupun jasa. Akuntansi biaya menghasilkan informasi laporan biaya. Dengan laporan tersebut dapat membantu manajemen dalam memonitor dan menentukan keputusan terkait dengan aktivitas produksi. Nah, akuntansi biaya dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur. Laporan biaya yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan harga pokok suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari akuntansi biaya. Nah, fungsi akuntansi biaya ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menjalankan perhitungan dan pelaporan biaya atau harga pokok sebuah produk. Yang artinya akuntansi biaya merupakan rangkaian proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, mulai dari biaya bahan baku produk hingga produk itu menjadi barang jadi. Akuntansi biaya menghasilkan informasi laporan biaya yang dapat dijadikan informasi sebagai penentuan harga pokok suatu produk. Harga pokok produk atau sering disebut dengan HPP penting untuk diketahui. Hal ini berkaitan dengan tahap selanjutnya, yaitu penentuan harga jual dan keuntungan yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua yaitu berfungsi untuk membuat rincian harga atau biaya pokok setiap unsurnya, yang artinya dalam pembuatan sebuah produk setidaknya ada beberapa departemen yang terkait, misalnya departemen produksi dan departemen pengembangan. Dengan adanya akuntansi biaya dapat memberikan rincian biaya tidak hanya dari departemen produksi saja, namun pada departemen-departemen terkait lainnya yang berhubungan dengan proses pembuatan suatu produk. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi dasar untuk pembuatan perencanaan biaya dan beban, yang artinya laporan yang dihasilkan bisa memberikan informasi untuk perencanaan biaya dan beban produksi pada periode mendatang. Dalam hal penambahan jumlah produksi pun akan sangat membantu karena perusahaan telah memiliki patokan biaya dan beban periode sebelumnya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu untuk menyajikan informasi biaya untuk manajemen untuk digunakan dalam pengendalian manajemen, yang artinya laporan yang dihasilkan dapat menjadi informasi bagi manajemen dalam menentukan keputusan aktivitas produksi. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan kepada informasi laporan biaya, diharapkan aktivitas produksi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi untuk menyajikan data setiap proses penyusunan anggaran, yang artinya dengan informasi biaya yang diperoleh dari laporan biaya,
perusahaan bisa menyusun anggaran-anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk dalam satu periode. Nah, selain fungsi yang saya sudah jelaskan tadi ya, akuntansi biaya juga memiliki fungsi lain, diantaranya yaitu sebagai penentu harga pokok, yang artinya fungsi lain dari akuntansi biaya ini adalah untuk menetapkan penentuan harga pokok terhadap sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang menjadi penawar terlalu tinggi maupun terlalu rendah oleh konsumen. Nah, penentuan harga pokok didapatkan dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas semua komponen yang berkaitan dengan proses produksi dari data histori yang dijadikan acuan oleh pihak manajemen dalam penentuan harga pokok produksi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai perencanaan dan pengendalian biaya, yang artinya dasar yang diterapkan di dalam estimasi biaya yaitu data histori dengan melakukan pertimbangan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam artian, dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan atau terdapat selisih antara biaya nyata dengan perencanaan biaya. Jika terdapat penyimpangan, pihak manajemen akan melakukan analisa sebab terjadinya selisih dan juga melakukan pertimbangan tindakan pengoreksian yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Nah, selain fungsi akuntansi biaya yang saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa akuntansi biaya juga memiliki beberapa manfaat. Nah, manfaat akuntansi biaya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat akuntansi biaya bagi perusahaan atau bagi perusahaan manufaktur, kemudian yang kedua manfaat akuntansi biaya bagi manajemen, dan yang ketiga yaitu manfaat akuntansi biaya bagi UMKM atau UKM. Nah, manfaat akuntansi biaya bagi perusahaan manufaktur ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan operasional. Dalam artian, kelebihan akuntansi biaya adalah menyajikan informasi keuangan, sehingga manajer bisa membuat daftar anggaran. Perusahaan akan memperkirakan bahan baku apa saja yang diperlukan, berapa banyak tenaga kerja yang harus disewa, dan teknologi apa saja yang layak digunakan. Kemudian perencanaan ini biasanya terbentuk perencanaan jangka panjang atau perencanaan jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu sebagai penentuan dan pengendalian biaya produksi dengan tepat. Dalam artian, penentuan biaya produksi dilakukan untuk menentukan nominal HPP, harga jual barang jadi, dan laba rugi perusahaan. Sedangkan pengendalian dilakukan untuk memantau seluruh biaya yang timbul pada proses produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi. Nah, pengendalian biaya wajib didahului dengan penentuan biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk. Jika biayanya telah ditetapkan, akuntansi biaya akan memantau pengeluaran biaya yang sesungguhnya sudah sesuai dengan biaya yang seharusnya atau tidak. Nah, karakteristik akuntansi biaya adalah menganalisis penyimpangan biaya yang seharusnya dan menyajikan informasi tentang penyebab terjadinya selisih. Kemudian manajemen bisa mempertimbangkan tindakan koreksi jika diperlukan. Manajemen puncak juga mengadakan penelitian prestasi bagi manajer yang di bawahnya didasarkan hasil analisis tersebut. Yang ketiga, pihak manajemen lebih mudah dan dalam pengambilan keputusan. Dalam artian, pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang relevan untuk masa yang akan datang. Karakteristik informasi keuangan, karakteristik informasi akuntansi ini tidak dicatat atas laporan keuangan karena hasil dari suatu prediksi atau suatu ramalan. Laporan akuntansi biaya juga untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan dilakukan oleh akuntansi manajemen.
Nah, hakikat akuntansi biaya bisa dipakai untuk memilih berbagai alternatif dalam kegiatan operasional. Misalnya, keputusan untuk meneruskan usaha terus-menerus saat perusahaan mengalami kerugian. Nah, informasi biaya yang ada bisa menolong perusahaan untuk mengambil keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu sebagai penentuan harga pokok produk atau HPP. Dalam artian, tujuan akuntansi biaya akan mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk sehingga bisa menentukan harga pokok produk yang dihasilkan. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh akuntansi biaya sebagai hasil mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang disajikan adalah biaya yang terjadi atau biaya historis pada masa lalu untuk memenuhi pihak manajemen dan pihak eksternal. Nah, akuntansi biaya juga berguna sebagai penentu harga pokok produk sehingga harus taat pada standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK. Nah, selanjutnya manfaat akuntansi biaya bagi manajemen. Manfaat akuntansi biaya bagi manajemen ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai sarana perencanaan dan pengendalian laba perusahaan. Dalam artian, karakteristik akuntansi biaya menyediakan berbagai informasi tentang biaya masa lalu yang diperlukan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian kegiatan perusahaan, sehingga bisa digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan manajemen keuangan perusahaan pada periode selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai penentu harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam artian, setelah HPP atau jasa diketahui, maka bisa digunakan sebagai alat untuk menilai persediaan barang jadi atau barang dalam proses produksi. Harga pokok juga menjadi dasar penetapan harga jual. Pertama, harga jual yang didasarkan pada kontrak, tetapi penentuan harga jual tidak selalu berdasarkan harga pokok. Harga pokok atau harga pokok produk HPP atau jasa juga bisa memperkirakan laba yang akan didapatkan berdasarkan cara menghitung harga pokok penjualan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai media informasi untuk mengambil keputusan. Dalam artian, hakikat akuntansi menyajikan informasi biaya yang digunakan untuk berbagai tujuan manajerial, sehingga penggolongan biayanya juga didasarkan atas tujuan tersebut. Informasi akuntansi biaya harus relevan dengan pengambilan suatu keputusan khusus dan berhubungan dengan informasi yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebagai pengendalian kegiatan operasional berdasarkan informasi biaya, yang artinya ada banyak jenis biaya yang harus diketahui oleh pihak manajemen, antara lain yaitu biaya berdasarkan fungsi dan tujuan pokok perusahaan yang terdiri dari biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung, dan lain-lain. Ada juga beban komersial atau beban usaha yang terdiri dari biaya pemasaran dan beban jual, beban umum, dan beban administrasi. Nah, dan yang terakhir yaitu manfaat akuntansi biaya bagi UMKM. Nah, manfaat akuntansi biaya bagi UMKM ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama mengetahui kondisi usaha, kemudian yang kedua membantu mendapatkan kredit usaha. Dalam artian hal ini merupakan kunci penting untuk terus menjalankan usaha UMKM atau UKM ini. Tapi kita tahu mendapatkan kredit itu tidak mudah. Banyak usaha UKM yang ditolak saat mengajukan kredit karena usaha tidak memiliki laporan keuangan yang akurat. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola transaksi dengan rapih, dalam artian dengan menggunakan pembukuan akuntansi, segala transaksi dapat
dipilih sesuai jenis transaksi, kemudian langsung diinput dalam sistem dengan cara yang mudah dan berstruktur. Nah, pengeluaran dan pemasukan dalam akuntansi dapat dilihat kapanpun tanpa harus mencari nota pembayaran. Dan di kemudian hari hal ini bisa membawa banyak manfaat karena pengelolaan transaksi yang rapi membuktikan bahwa bisnis berjalan dengan baik. Seperti halnya rumah yang rapi membuktikan bahwa pemiliknya merawatnya dengan baik. Dan kemudian yang keempat yaitu menghindari penipuan. Dalam artian jika yang memperkerjakannya karyawan akuntansi UMKM akan membuat semua pembukuan keuangan jelas adanya. Hal tersebut mencegah jika karyawan hendak mencurangi keuangan dengan melebihi anggaran karena semua yang tertulis di pembukuan berdasarkan fakta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan sebuah kejanggalan mengenai keuangan, karyawan yang mengelolanya akan mudah dimintai pertanggungjawabannya. Hukum pun akan mampu bertindak karena adanya bukti yaitu pembukuan akuntansi tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu memantau utang piutang dan stok barang. Dalam artian pembukuan akuntansi UMKM atau UKM yang telah diterapkan dan akan mempermudah dalam memantau beberapa jumlah utang dan piutang sehingga tidak bisa atau tidak akan telat membayar utang pada kreditur dan tidak akan sulit pada penagihan utang pada konsumen maupun pelanggan. Nah, jumlah stok barang yang ada di gudang, stok yang ada di toko, dan jumlah barang yang akan terjual akan jelas terincikan sehingga hal tersebut akan mempermudah saat proses penyetokan barang. Yang keenam atau yang terakhir yaitu membuat pemodal tertarik. Dalam artian usaha kecil menengah atau UKM akan terus berkembang jika modal semakin besar. Tapi jika modal sendiri tidak terasa cukup, menganjurkan permintaan modal pada pihak lain sangat dianjurkan. Dengan pembukuan akuntansi UKM, pihak investor akan melihat jelas bagaimana rapihnya keuangan bisnis dalam UKM tersebut sehingga mereka yakin untuk menanamkan modalnya di UKM atau di UMKM tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu oleh Okta Eka Aulia dengan materi tugas dan peranan akuntansi biaya. Kepada Okta Eka Aulia saya persilakan. Oke, mari kita lanjutkan mengenai materi akuntansi biaya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan serta peranan dari akuntansi biaya. Sebelumnya, saya adalah Okta Eka Aulia dengan nomor NPM 1905100067. Mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, tujuan dari adanya akuntansi biaya yaitu mengendalikan biaya perusahaan, yang dimana diawali dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi terhadap satuan produk atau jasa. Yang kedua, menentukan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang dimana kita bisa melihat terhadap ringkasan komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi, yang sebagai biaya historis perusahaan, yang berupa dokumen yang valid karena proses perancangan itu berlandaskan SAK atau standar akuntansi keuangan yang masih berlaku. Lalu yang ketiga, menghasilkan informasi bagi pihak manajemen sebagai perencanaan alokasi sistem sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa di kemudian hari. Lalu yang keempat, mengukur pengorbanan nilai masukan, yang dimana kita bisa menghasilkan informasi tersebut lalu dikirimkan kepada pihak manajemen apakah kita bisa mendapatkan profit atau tidak. Lalu menghasilkan informasi bagi pihak manajemen atau perusahaan untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi yang dikorbankan terhadap pengeluaran. Dan lalu ada lagi tentang kita harus menentukan harga pokok produksi terhadap setiap masing-masing produk yang sudah jadi. Selanjutnya ada informasi dasar terkait biaya dan beban, di mana semua jenis
Biaya produksi dan distribusi harus direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan produksi. Lalu ada dana proses perencanaan anggaran, di mana semua anggaran yang sudah kita tulis harus dirinci terlebih dahulu berapa yang harus disiapkannya dan berapa besarannya. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan khusus, di mana pengambilan keputusan khusus ini pasti berhubungan langsung dengan masa depan ataupun masa yang akan datang, karena itu merupakan kewajiban dari manajemen perusahaan. Yang kedua, peran dari akuntansi biaya yaitu menyusun dan melaksanakan rencana serta anggaran di perusahaan secara ekonomis dan efisien. Lalu yang kedua yaitu menetapkan metode kalkulasi dan prosedur yang menjamin terhadap penghematan biaya. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan dalam rangka kalkulasi biaya dan penetapan harga, serta sewaktu-waktu kita dapat memeriksa berapa jumlah aktual persediaan dalam bentuk fisiknya. Lalu menghitung laba dan rugi perusahaan untuk periode akuntansi baik dalam jangka waktu setahun maupun yang singkat. Lalu yang terakhir ada memilih alternatif terbaik, apakah yang bisa menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai klasifikasi biaya serta siklus biaya. Mohon disimak dengan baik. Nah, saya akan membahas tentang klasifikasi biaya. Untuk klasifikasi biaya sendiri itu merupakan pengelompokan seluruh elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya. Untuk biaya sendiri itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada berdasarkan objek biaya, kemudian ada berdasarkan perilaku biaya, yang ketiga ada berdasarkan periode akuntansi, dan yang terakhir ada berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Nah, untuk yang pertama ada klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Di setiap perusahaan itu yang paling umum digunakan adalah berdasarkan produk dan berdasarkan departemen. Untuk yang pertama ada berdasarkan produk. Kegiatan manufaktur atau produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur itu disebut dengan biaya produksi. Nah, untuk biaya berdasarkan produk itu dibagi menjadi 3 elemen utama. Yang pertama ada bahan baku langsung. Maksudnya yaitu biaya perolehan dari seluruh bahan langsung yang menjadi bagian yang integral yang membentuk barang jadi. Misalkan seperti dalam pembuatan pakaian. Nah, yang menjadi bahan baku langsung itu contohnya adalah kain, benang, terus ada kancing dan lain-lain. Pokoknya yang menjadi bahan utamanya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung. Maksudnya yaitu upah dari semua tenaga kerja langsung yang secara fisik baik menggunakan tangan ataupun mesin yang ikut terlibat dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang jadi. Contohnya yaitu misalkan seperti seorang penjahit, kemudian ada bagian yang untuk pemotongan kain dan lain-lainnya. Yang ketiga ada overhead pabrik, yaitu semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya misalkan ada biaya asuransi untuk peralatan pabrik dan biaya pemeliharaan mesin-mesin pabrik dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya juga ada penggabungan antara biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Itu disebut dengan biaya utama. Maksudnya yaitu biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan produksi. Sedangkan penggabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik itu disebut dengan biaya konversi. Nah, biaya konversi itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan departemen. Dalam kategori ini, biaya dikelompokkan menurut departemen-departemen atau unit-unit organisasi yang lebih kecil dari suatu pabrik di mana biaya-biaya tersebut terjadi. Dalam perusahaan manufaktur itu terdapat 2 jenis departemen atau bagian.
Yang pertama ada departemen produksi. Maksudnya yaitu unit dalam perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk biaya di departemen ini dibebankan langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian ada departemen pendukung, yaitu suatu unit dalam perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Departemen ini juga memberikan pelayanan kepada departemen lain atau memberikan jasanya, seperti departemen pemeliharaan, utilitas, perencanaan dan pengendalian, kemudian upah dan gaji. Nah, untuk biaya dalam departemen ini bisa dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Dilihat dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam tingkat atau volume. Biaya di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, untuk biaya tetap sendiri itu merupakan biaya yang nilainya secara keseluruhan tetap atau tidak berubah dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Namun, biaya tetap per unit itu akan berubah dengan adanya perubahan volume produksi. Dalam jangka waktu panjang juga biaya tetap ini bisa menjadi biaya variabel. Nah, contohnya misalkan seperti biaya penyusutan peralatan pabrik, kemudian biaya pajak bumi dan bangunan untuk bangunan pabriknya. Nah, kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel sendiri yaitu biaya-biaya yang nilai keseluruhannya berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume produksi ataupun penjualan. Contohnya misalkan biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, serta beberapa elemen biaya overhead pabrik dan elemen-elemen biaya penjualan. Kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, untuk biaya semi variabel itu merupakan biaya-biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Jadi untuk biaya semi variabel itu ada 2 elemen biayanya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, biaya ini harus dipisah menjadi elemen biaya tetap dan elemen biaya variabel. Unsur biaya tetap ini biasanya merupakan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk jasa yang digunakan. Contohnya yaitu misalkan biaya listrik, kemudian biaya telepon, biaya angkutan, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Nah, untuk berdasarkan periode akuntansi itu dibagi menjadi 2 macam biaya. Yang pertama ada biaya produk, yaitu biaya produk ini sama dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya-biaya ini pada saat terjadinya biaya produk dicatat dan dialokasikan sebagai persediaan, tetapi apabila terjadi penjualan atas persediaan atau produk tersebut, maka biaya ini biaya dari persediaan ini akan menjadi harga atau beban pokok penjualan yang akan dibandingkan dengan pendapatan yang telah terrealisir dalam penjualan tersebut. Kemudian yang kedua maksudnya yaitu biaya periode. Nah, untuk biaya periode itu yaitu biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk tetap atau produk tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Biaya periode ini bisa bermanfaat untuk memperoleh pendapatan dalam beberapa periode akuntansi dan ada juga yang memberi manfaat hanya untuk periode akuntansi yang berjalan. Contohnya yaitu misalkan biaya pemasaran dan kemudian ada biaya administrasi.
Nah, untuk yang terakhir yaitu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Untuk klasifikasi yang terakhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Dan yang kedua ada biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa. Kemudian biaya-biaya umum atau administrasi itu biaya yang terjadi untuk memimpin, mengendalikan, dan menjalankan suatu perusahaan. Kemudian yang ada juga siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya itu merupakan proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data, kemudian mengklasifikasi, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, prosedur dalam siklus akuntansi biaya itu tidak berbeda dengan akuntansi keuangan. Namun, di dalam akuntansi biaya ini lebih terperinci dalam menyajikan persediaannya. Akuntansi biaya itu dikelompokkan atau mengelompokkan persediaan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Untuk persediaan bahan baku sendiri itu merupakan akun persediaan untuk bahan baku yang belum diolah dalam proses produksi. Nah, kemudian yang kedua ada persediaan barang dalam proses, yaitu akun persediaan untuk barang yang pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi itu akun persediaan untuk barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Nah, dari ketiga jenis persediaan tersebut akan terkait dalam siklus akuntansi biaya yang menggambarkan arus biaya dan beban serta proses pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan manufaktur untuk maksud penentuan harga pokok. Kemudian siklus akuntansi biaya yang terdapat dalam perusahaan manufaktur itu dimulai dari pencatatan harga setiap bahan baku yang akan digunakan. Kemudian mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya, misalkan seperti biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, dan biaya yang lainnya. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur memiliki tujuan dalam menyajikan informasi harga pokok produksi, dan siklus akuntansi ini juga dipakai untuk proses pengelolaan sebuah produk mulai dari awalnya masuk bahan baku dalam proses produksi serta diakhiri dengan penyimpanan dan menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan atau siap untuk dipasarkan. Nah, siklus akuntansi biaya juga bermula dari bukti transaksi atau dokumen sumber yang setelah dicek dan disetujui, kemudian selanjutnya dijurnalkan dan dipindah bukukan ke akun buku besar umum dan ke akun buku besar tambahan yang diperlukan. Untuk selanjutnya ada materi tentang akuntansi biaya di beberapa perusahaan dan contoh singkat dari akuntansi biaya, kemudian bentuk laporan keuangan serta laporan produksi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sri Komala Dewi dari Manajemen 3B dengan nomor NPM 1905100098. Dan saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penerapan akuntansi biaya di beberapa jenis perusahaan dan contoh singkat dari akuntansi biaya. Yang pertama, akuntansi biaya di perusahaan jasa. Lain halnya dengan perusahaan akuntansi pada perusahaan jasa, tidak seperti yang dilakukan pada perusahaan dagang. Akuntansi biaya pada jenis perusahaan ini memiliki alur proses yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perusahaan jasa tidak membuat produk berupa barang ataupun membeli barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Sebagaimana namanya, perusahaan jasa hanyalah mempunyai produk berupa pelayanan atau pemenuhan jasa yang dibutuhkan oleh klien. Dalam hal ini, bentuk jasa yang diberikan dapat beragam,
Jika dirangkumkan, maka bisa dikatakan bahwa aktivitas perusahaan ini berputar antara proses persiapan penyediaan jasa dan diakhiri dengan penggunaan jasa dan pembayaran oleh klien. Itulah mengapa siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa dimulai ketika dilakukan persiapan pemberian jasa. Siklus ini ditutup dengan tahap pemberian harga pokok jasa yang akan dibayarkan oleh klien untuk konsumen. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan jasa akan menampilkan data harga pokok jasa yang digunakan oleh klien. Data ini akan menjadi informasi yang bermanfaat dan penentuan langkah yang akan diambil oleh perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Perlu diingat, perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, sehingga dia hanya mendistribusikan barang dagangannya saja. Adapun proses distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses distribusi langsung atau melalui perantara dan proses distribusi tidak langsung. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu barang masuk, berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Yang ketiga adalah kas masuk, adalah uang yang diperoleh dari penjualan barang dagangan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu barang keluar, adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Jika disimpulkan, akuntansi perusahaan dagang ini sebenarnya memperhitungkan barang yang masuk dan keluar. Karenanya, juga terdapat akun-akun yang bisa juga harus diperhitungkan dan diperhatikan. Adapun akun-akun tersebut seperti akun HPP, akun penjualan, akun pembelian, akun persediaan, akun beban pemasaran, akun potongan pembelian, akun diskon atau potongan harga. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat produk dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap jual, sehingga akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap barang yang diproduksi. Selain itu, tujuan lain dari akuntansi biaya di perusahaan manufaktur yaitu menyampaikan informasi berupa harga-harga produksi dari setiap unit yang disimpan di gudang. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Beberapa akun yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan akuntansi biaya di perusahaan manufaktur yaitu harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, dan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya pada perusahaan tambang. Perusahaan tambang memiliki aktivitas utamanya yaitu kegiatan eksplorasi, kegiatan pengembangan dan pembangunan, kegiatan produksi, dan kegiatan pengolahan. Karena karakteristiknya sangat berbeda dari jenis-jenis perusahaan sebelumnya, maka siklus akuntansi biaya pada perusahaan tambang ini diatur secara khusus. Adapun aturan khusus mengenai perusahaan tambang, yakni Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Berikut beberapa aturan terkait kegiatan akuntansi perusahaan tambang. Yang pertama, PSAK 16 mengatur tahap kegiatan konstruksi. Yang kedua, PSAK 19 mengatur kegiatan pengembangan. Yang ketiga, PSAK 64 mengatur tentang akuntansi pada tahap eksplorasi dan evaluasi pertambangan. Dan yang keempat, PSAK 33 Revisi 2011 mengatur tentang kegiatan produksi yang melibatkan pengelupasan lapisan tanah termasuk juga pengolahan lingkungan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya pada perusahaan pertambangan terletak pada pencatatan keuangan yang terjadi pada setiap aktivitas utamanya. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya pada perusahaan properti. Perusahaan properti sejatinya merupakan bentuk bisnis yang mencakup pembelian tanah untuk dikembangkan menjadi komplek perumahan. Namun, tak hanya terbatas pada perumahan saja, bisnis properti pun bisa membangun bangunan industrial hingga bangunan-bangunan yang akan dimanfaatkan untuk keperluan komersial. Tak seperti akuntansi pada ranah bisnis lain,
Penerapan sistem pembukuan pada perusahaan properti menekankan pada dua aktivitas. Kedua aktivitas tersebut adalah mencatat penjualan yang dilakukan dan pengakuan profit laba. Dalam pelaksanaannya, akuntansi pada perusahaan properti dibuat berdasarkan PSAK nomor 44. Hal yang diatur utamanya menitikberatkan pada pengakuan pendapatan perusahaan. Pencatatan komponen biaya yang dipergunakan untuk pengembangan proyek properti, penyajian, hingga pengungkapan informasi terkait transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ada 3 metode yang mencatat di dalam PSAK 44 ini, yakni last method, full actual method, dan deposit method. Untuk selanjutnya yaitu contoh singkat dari akuntansi biaya. Contoh soal berikut ada PT Jaya. PT Jaya memproduksi sesuai pesanan melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen 1, 2, dan 3. Pada periode ini, PT Jaya memproduksi sebuah produk berdasarkan pesanan dengan nomor pesanan 001-2 yang harus selesai pada 31 September 2011. Pada 1 Oktober 2011, PT Jaya memiliki aset dan kewajiban yaitu kas sebesar 650.000, piutang 230.000, tanah 7.200.000, utang usaha 580.000, modal 1.750.000 dan penarikan uang sebesar 250.000 selama masa produksi. Berikut ini beberapa keterangan tentang pencatatan transaksi keuangan perusahaan pada bulan Oktober. Pembagian biaya per produk. Dengan nomor pesanan 001-2, biaya bahan baku sebesar 345.000, BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 234.450, BOP 200.600, dan total biaya sebesar 780.050. Kemudian pembagian biaya per departemen. Bisa dilihat di sini. Ada biaya bahan baku, jumlah kerja langsung, tarif upah kerja langsung, jumlah jam mesin, tarif biaya overhead pabrik per jam. Ada Departemen 1, Departemen 2, dan 3. Selama Oktober 2011, PT Jaya menyelesaikan pesanan dengan nomor 001-2. Harga jual yang disetujui berupa harga pokok ditambah laba kotor sebesar 40% dari harga pokok. Maka diminta 1. Buatlah kartu harga pokok untuk pesanan nomor 001-2. 2. Hitunglah besarnya HPP per unit. 3. Hitunglah harga jual per unit. Untuk jawabannya bisa lihat di sini. Kartu harga pokok pesanan PT Jaya yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu HPP per unit. Jumlah unit produksi pesanan nomor 001 garis miring 2 sama dengan 250 unit. Harga pokok produksi per unit sama dengan 780.050 dibagi 250. Jadi jumlahnya 3.120,20. Dan yang terakhir harga jual per unit. Bisa diperhatikan tabel di bawah ini. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.